Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Rojabi dengan NIM akhir 146 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat biologi tanah. Yang pertama yaitu untuk sifat biologi tanah yaitu bahan organik tanah, di mana bahan organik tanah ini ada 6. Yang pertama yaitu plant, terus yang kedua organic matter and other, yang ketiga microbes, keempat leaching, kelima solubilization in soluble mineral, yang keenam detoxification of toxic metal, di mana yang keenam ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu peranan bahan organik di dalam tanah. Yang mana peranan organik ini ada 3. Yang pertama, memperbaiki sifat-sifat tanah. Jadi bahan organik ini bisa merubah sifat-sifat dari tanah yang awalnya itu sifatnya teksturnya lembut menjadi keras. Terus yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Terus yang ketiga, memperbaiki biologi tanah. Baik, untuk selanjutnya yaitu mikrofauna dan makrofauna. Yang pertama, makrofauna tanah. 1. Ada yang namanya bakteri tanah, yang terdiri dari 1 spores atau coci yang beberapa membelah longitudinal membentuk streptococi, seperti itu. Terus yang kedua ada rods atau bacilli. Yang ketiga spiral. Terus selanjutnya 2 divisi utama bakteri tanah. Yang pertama endogenous, yang kedua pendatang melalui curah hujan, jaringan tanaman, dan juga kotoran ternak. Terus bakteri tanah yang bersifat heterotrof, sebagian kecil aerob, beberapa fakultatif anaerob. Terus bakteri kelompok fungsional. Yang pertama bakteri decomposer, terus yang kedua bakteri mutualis, terus yang ketiga bakteri patogen, yang keempat bakteri litrotrof. Selanjutnya yaitu fungsi tanah. Fungsi tanah itu tersusun dari hifa tunggal memanjang atau terkadang berkelompok membentuk miselium. Dinding sel tersusun dari hifin dan glucan. Reproduksi seksual spora dari fungsi 2 nukleus. Reproduksi aseksual spora dari mengkoloni substrat segar, dan pada kondisi tertentu miselium menghasilkan spora bercabang dan hifa baru. Terus yang ketiga Actinomonas, merupakan bakteri yang mirip jamur. Yang keempat nematodes, yaitu cacing tidak bersegmen yang memiliki panjang 1 mm, diameter 15 sampai 35 mikron. Yang kelima protozoa. Protozoa ini adalah organisme uniseluler yang bersel tunggal eukariotik yang memiliki membranisme nukleus. Selanjutnya yaitu makrofauna tanah. Yang pertama cacing tanah, terus yang kedua ada rayap, yang ketiga ada semut, terus yang keempat Oribatid-metes. Oribatid-metes ini merupakan hewan yang memakan mikroflora dan bahan tanaman dekomposer atau perombak bahan organik yang membawa bahan tanaman ke atas atau ke bawah. Terus selanjutnya yaitu hewan pengerat, yaitu untuk menghaluskan ukuran bahan organik, mengumpulkan dan mengaduk tanah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.